Sahabat milenial dimanapun saat ini berada, di studio kita telah hadir sahabat Vira. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang kiprah Vira, mari kita dengarkan sebuah kata-kata bijak. Semua yang berilmu dalam masyarakat tergantung pada peluang kita untuk maju. Sahabat milenial, sebelum kita tayang lebih lanjut, kita simak tayangan berikut. Vira Agi SPD, saya berasal dari Palu Gading, Dusun 4, Al-Munawarah, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Nah, nama orang tua saya adalah Agus Wani Alamsyah yang hari-harinya berprofesi sebagai tukang beca, dan ibu saya bernama Nur Asma M. Daud, ya, yang berprofesinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, alhamdulillah saya sudah mengajar di sebuah sekolah Madrasah Sanawiyah swasta Kecamatan Nisam. Baiklah, mengapa saya tertarik menulis? Karena ketika saya menulis, banyak hal yang saya dapatkan, baik itu ide baru, kalimat baru, ataupun kata baru, dan bahkan pikiran-pikiran yang baru ya tentunya. Nah, selain bisa menyalurkan hobi, menulis juga adalah sebuah wadah untuk melatih ataupun mengembangkan kreativitas, dan baik itu secara fiksi ataupun kisah nyata ya walaupun hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi menurut saya itu membuat saya itu lebih hidup, dan saya merasa ini adalah dunia baru saya, dunia yang penuh dari kepalsuan, kemunafikan, ataupun dunia yang penuh kesombongan, dan dunia yang penuh dari permainan yang konyol. Nah, yang sangat saya sukai dalam menulis itu adalah ketika saya mampu mengutarakannya, ataupun ketika saya mampu mengatakan semuanya itu dengan jujur. Terima kasih. Masih bersama saya, Fauzi Ubakar, dalam program Doktor Milenial. Kita sapa dulu sahabat Vira, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, apa kabar Vira? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, saya senang lihat Vira dengan senyumannya dan tentunya dengan kiprah yang telah dilakukan. Nah, bisa Vira cerita tentang kehidupan Vira di masa kecil sampai menuntut ilmu pengetahuan atau menyelesaikan pendidikan di jenjang S1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfira Agi, yang kerap disapanya sebagai Vira Amatestu ya Pak. Nah, saya tinggal di desa Palu Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Nah, saya tinggal di Palu Gading itu di Dusun 4 Al-Munawarah. Nah, kami itu, saya dan orang tua, itu kami dulunya tinggal di tambak. Nah, ada gubuk di tambak, kami tinggal di situ. Terus, itu dari saya kecil sampai berumur 6 tahun. Kami tinggal di tambak. Terus, ketika saya udah berumur 6 tahun, itu kami udah pindah ke samping rumah nenek. Nah, di situ ayah buat rumah, terus kami tinggal di situ. Udah berbagai hari berganti hari, saya udah melanjutkan sekolah di SDN 8 Dewantara ya. Nah, ketika di SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah saya mendapat peringkat 1 ya Pak. Alhamdulillah. Dan setiap malamnya itu tidak lepas dari bimbingan mama untuk
mengajari, dan ayah juga untuk mengajari hafal Quran ataupun tahfiz ya Pak. Nah, ketika saya itu udah di bangku kelas 6, detik-detik terakhir ya Pak, mau melanjutkan pendidikannya ke SMP. Nah, di situ ayah tanya, kakak mau kemana habis ini? Nah, terus saya jawab, dengan bangga saya jawabnya ya Pak, tanpa tahu ekonomi orang tua ya Pak. Saya bilang, pesantren modern Misbahul Ulum, Paluh ayah. Oke, baik. Nah, apa yang melatar belakangi Vira cenderung masuk daya Misbahul Ulum? Karena saya itu lebih suka nuansa-nuansa Islami, Pak. Nah, karena dari kecil itu ayah selalu mendidik saya itu dengan Islami. Contoh ya, dari kata lain kita bilang, ayah suruh pakai saya itu jilbab. Nah, ketika saya masih SD itu ya Pak. Nah, terus ayah pun sering mengajari saya itu untuk menghafal Quran. Dari juz 30, juz 29, 28 dan seterusnya gitu ya Pak. Nah, maka dari situ saya itu sangat cenderung ke pesantren. Nah, apalagi pesantren modern Misbahul Ulum itu yang saya tahu sangat bagus ya Pak. Makanya saya ingin tahu kayak mana sih. Nah, setelah Vira masuk di pesantren Misbahul Ulum, nah kira-kira sesuai tidak dengan keinginan Vira di awal, dan kemudian Vira menemukan apa yang menjadi keinginan Vira untuk hadir di daya Bustanul Ulum, Misbahul Ulum? Alhamdulillah, apa yang saya pikirkan itu dan apa yang terjadi di kenyataan, alhamdulillah sangat setara ya Pak, sangat menyatu gitu ya. Ketika saya masuk daya itu luar biasa juga perjuangan ayah saya Pak, karena ayah itu nggak ada kerja itu dia kesehariannya nggak tetap gitu, kadang ada kadang enggak. Nah, ini kan keinginan buah hatinya untuk masuk di modern ya, di daya modern. Nah, bagaimana perasaan Vira di samping keinginan Vira tercapai, kemudian melihat kondisi orang tua yang katakanlah dalam tanda kutip mungkin susah ya, itu bagaimana perasaan Vira dan apa yang memotivasi Vira? Di satu sisi saya merasa senang ya karena bisa sekolah di tempat ternama kayak gitu, impian saya untuk sekolah di situ tercapai, saya senang, sangat senang. Tapi di situ kadang saya berpikir saya terlalu egois, tidak memikirkan keadaan orang tua ya. Nah, ketika kelas 1 saya di situ luar biasa banyak juga biaya pendidikan saya di situ karena itu adalah swasta ya Pak. Nah, tapi alhamdulillah ketika saya udah berada di pesantren itu, pikiran saya itu terbuka. Baik, setelah sampai di pesantren, katakanlah memasuki jenjang pesantren, lalu pernah tidak meraih penghargaan ataupun katakanlah meraih sebagai santriwati yang berprestasi? Alhamdulillah selama di pesantren modern Misbahul Ulum saya cukup banyak dapat prestasi, alhamdulillah. Salah satunya itu ketika saya kelas 3 saya mendapatkan peringkat pertama dengan beasiswa juga, terus saya dapat penghargaan untuk sekolah di Jakarta. Alhamdulillah. Boleh disebutkan sekolah apa? Sekolah Man Insan Cendekiawan. Man Insan Cendekiawan. Nah, bagaimana perasaan Vira dan juga orang tua pada saat diketahui atau katakanlah Vira mendapatkan penghargaan untuk hadir di sekolah Man Insan Cendekiawan di Jakarta? Ya, perasaan saya dan orang tua itu sangat bahagia dan pastinya ayah sangat bangga ya Pak. Karena di kelas 3 itu SPP saya itu menunggak. SPP saya itu menunggak dari 6 bulan. 6 bulan SPP saya menunggak karena ayah pun nggak ada uang untuk membayar SPP-nya. Tapi ayah selalu bilang sama saya, Kak, belajar yang rajin ya. Kakak pasti bisa. Kakak adalah anak gadis terhebat ayah. Nah, dari situ saya itu termotivasi ya. Saya itu termotivasi dari ayah, maka saya belajar rajin, belajar sungguh-sungguh, nggak ada main-main. Nah, ketika hari pengambilan rapor itu, orang tua saya itu ayah
dia paksa untuk datang. Sampai wali kelas saya, ustazahnya itu sudah bilang, yang nggak bayar SPP tidak boleh mengambil rapor dalam apapun alasannya. Gitu. Nah, yang saya pribadi kayak mana ya Pak? Hati kita sakit dengar yang kayak apa ya, hancur gitu ya Pak. Baik. Ada hal yang menarik yang ingin saya Vira bisa ungkapkan adalah bahwa ini kan sebuah informasi yang tidak menyenangkan ya bagi Vira. Nah, ada tidak bahwa menjadi energi positif bagi Vira untuk menunjukkan dari segi biaya saya memang bukanlah dari keluarga yang mampu, tapi saya akan hasilkan prestasi yang luar biasa untuk menjadi kebanggaan keluarga. Ada Pak, itu selalu saya tanamkan ketika saya itu masih kecil dulu ya Pak. Ketika saya tinggal di rumah di samping nenek. Rumah itu Pak bubongkon bahasa Acehnya. Atapnya atap rumbia ya Pak. Nah di situ kami tinggalnya kalau hujan itu kan Pak airnya turun ke bawah. Kalau panas berarti kami kepanasan kayak gitu. Nah dari situ saya gimana ya? Ya Allah kok bisa kehidupan aku seperti ini ya? Kayak itu mau mengeluh tapi mau mengeluh ke siapa gitu kan? Kita kan masih kecil ya Pak. Vira, cerita tentang kehidupan Vira yang menurut saya penuh dengan dinamika. Ya, ini menarik untuk kita kaji lebih jauh. Sahabat milenial, kita akan lanjutkan setelah berikut ini.